Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mendengar omelan Lindong, Ying Huan mengangkat tangannya yang cantik dan diam-diam menyeka jejak darah dari sudut bibirnya. Ya, setidaknya kau tidak akan berpikir aku hanyalah beban, ucap Ying Huan sambil tersenyum. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kau adalah beban. Terlebih lagi, kemungkinan besar akulah yang akan menjadi bebanmu di masa depan, ucap Lindong sambil memukul lembut di atas kepala Ying Huan. Mendengar ini, Ying Huan mengedipkan matanya yang besar. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong mengatakan ini, dia tersenyum dan menjawab setelah beberapa pemikiran. Jika hari itu tiba, kau dapat yakin bahwa aku pasti akan melindungimu, ucap Ying Huan tanpa sadar menutup mulutnya. Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah gugusan cahaya putih di tangannya. Cahaya putih terasa cukup hangat. Pil seukuran ibu jari berputar di dalam cahaya putih, sementara life key yang misterius perlahan menyebar darinya. Lindong bisa merasakan kehadiran agung dari life key ini serta vitalitasnya yang tak ada habisnya. Apakah ini manik tulang kehidupan misterius? Ucap Ying Huan. Iya, jawab Lindong tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Lindong mengamati manik tulang kehidupan misterius di tangannya. Setelah itu dia menyimpannya ke dalam penyimpanan cincin miliknya. Matanya tiba-tiba menyapu mayat iblis yang telah runtuh di tanah. Dia merenung sejenak sebelum berjongkok dan menyentuh mayat iblis itu dengan jarinya. Mayat itu terasa keras dan sedingin es. Tubuhnya jelas telah mencapai tingkat yang sangat kuat setelah mengalami korosi ki iblis. Tingkat ketahanannya kemungkinan bahkan lebih besar daripada Lindong, yang telah mempraktikkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Apa itu? Ucap Ying Huan terkejut sesaat ketika dia melihat tindakan Lindong dan bertanya dengan agak kebingungan. Tubuh fisik mayat iblis ini sangat kuat. Bukankah sayang untuk meninggalkannya di sini? Ucap Lindong mengerutkan bibirnya dan berkata, tubuh mayat iblis seperti itu adalah yang paling disukai oleh orang-orang dari 10.000 sekte boneka, karena mereka mampu memperbaikinya menjadi boneka yang kuat. Namun kita tidak memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, mayat iblis ini sangat unik karena dipenuhi dengan ki iblis dari wilayah iblis unik. Jika seseorang dengan santai memperbaikinya dan ki iblis memasuki tubuhnya, pikirannya akan segera terkikis, ucap Ying Huan. Memurnikannya menjadi boneka ya? Mata Lindong berkedip sejenak. Aku akan menempatkan roh Yuanku ke dalam mayat iblis ini. Seharusnya itu memungkinkanku untuk mengendalikannya, ucap Lindong mengangkat kepalanya dan berbicara. Pikirannya tidak rumit saat ini, dia telah berhasil menggabungkan roh Yuan. Jika dia menempatkan roh Yuannya ke dalam mayat iblis, dia akan dapat mengandalkan kekuatan roh Yuan untuk mengubah mayat iblis ini menjadi keberadaan seperti boneka yang berada di bawah kendalinya. Tidak mungkin, boneka iblis memiliki ki iblis yang sangat kuat di dalamnya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memperbaikinya. Jika kau menempatkan roh Yuanmu di dalamnya, roh Yuanmu akan segera terkikis oleh ki iblis. Apa bedanya dengan mencari kematian? Ucap Ying Huan buru-buru berkata. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Itu hanya untuk roh Yuan biasa, ucap Lindong tersenyum sedikit. Dia segera mengulurkan tangannya saat sosok Yuan spirit seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Banyak pola cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan Yuan spirit ketika itu muncul. Pola cahaya ini samar-samar membentuk simbol yang sangat misterius. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam dan kekuatan melahap diam-diam dipancarkan darinya. Ini adalah simbol leluhur yang melahap.
Ucap Ying Huan melihat simbol hitam yang muncul di permukaan Yuan Spirit sebelum berbicara dengan lembut. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu terkejut. Sepertinya dia sudah menyadari bahwa Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap melalui cara tertentu. Iya, aku memiliki simbol leluhur yang melahap yang melindungi roh Yuanku. Terlepas dari seberapa kuat ki iblis dari mayat iblis itu tidak akan bisa mengikisku dengan cara apapun. Ucap Lindong tersenyum dan mengangguk. Dengan simbol leluhur yang melahap, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ucap Ying Huan menghela napas lega. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Bantu aku berjaga-jaga. Aku akan mencobanya. Ucap Lindong dengan mata yang agak bersemangat. Pada saat ini Lindong duduk di depan mayat iblis. Setelah masuknya roh Yuan Lindong ke dalam tubuh mayat iblis, mayat yang awalnya tenang juga mengalami beberapa perubahan yang tiba-tiba dan tidak biasa. Gelombang demi gelombang ki iblis hitam meletus dari mayat iblis. Setelah itu, ki iblis dengan panik menyapu ke arah kepalanya. Dan cahaya kemasan melingkar dipancarkan dari tempat itu. Ki iblis hitam terus melonjak keluar dari dalam mayat iblis. Akhirnya itu melilit cahaya kemasan dan mulai mengikisnya. Cahaya kemasan jelas mulai menunjukkan tanda-tanda melemah dengan cepat dalam menghadapi erosi ini. Mata Lindong tenggelam saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan dingin di dalam hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu simbol hitam muncul dari dalam cahaya keemasan. Itu berubah menjadi lubang hitam melingkar yang melindungi roh Yuan di dalamnya. Pada saat ini ki iblis segera ditelan secara paksa oleh kekuatan melahap saat bersentuhan dengan lubang hitam yang berputar perlahan. Namun ki iblis yang tertelan menyebabkan ekspresi Lindong sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa ki iblis seperti itu tidak menguntungkannya sedikit pun. Sebaliknya itu akan mencemari kekuatan Yuan murninya. Segera dia dengan paksa memusnahkan ki iblis saat menggunakan simbol leluhur yang melahap. Simbol leluhur yang melahap itu seperti pertahanan sempurna yang melindungi roh Yuan Lindong dengan cara yang tidak bisa ditembus. Ki iblis mulai menyebar perlahan setelah melihat bahwa kekuatan erosinya tidak berguna. Setelah itu, sekali lagi memasuki mayat iblis. Perasaan aneh mulai muncul di benak Lindong setelah ki iblis mengundurkan diri. Segera sebuah perintah dikeluarkan dari pikirannya. Mayat iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya. Dan itu langsung mengejutkan Ying Huan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat mayat iblis itu tidak menyerang. Dari kelihatannya, tampaknya metode Lindong berhasil. Mata Lindong mendidih pada saat dia melihat mayat iblis yang telah berdiri sekali lagi. Pada saat ini, matanya yang terakhir tidak lagi memerah, sebaliknya mereka samar-samar emas. Aura pembunuh juga sangat berkurang. Kau sudah berhasil, ucap Ying Huan bertanya dengan hati-hati. Sepertinya begitu, ucap Lindong sambil tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mayat iblis itu diam-diam berdiri di sisinya tampak seperti penjaga yang setia. Ini benar-benar tangkapan yang bagus. Mata Lindong terbakar panas. Dibandingkan dengan manik tulang kehidupan misterius, mampu mengendalikan mayat iblis menyebabkan Lindong menjadi lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur yang tersedia. Hal ini akan dapat membantu mereka menanggung sedikit tekanan ketika mereka menghadapi gerbang Yuan di masa depan. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kakak dan yang lainnya? Mereka mungkin mengalami kesulitan berurusan dengan mayat iblis lainnya, ucap Ying Huan. Baiklah, ayo pergi, ucap Lindong. Segera mereka langsung bergegas pergi. Pada saat ini Xin berganti di tempat Ying Xiao dan yang lainnya. Pertahankan formasi dan segel. Jangan biarkan dia kabur. Ratusan sosok digantung di atas area tertentu dari tanah terlantar. Mereka tampaknya telah membentuk semacam formasi misterius. Pada saat ini, mayat iblis hitam berada di tengah barisan cahaya itu dengan panik menabrak formasi cahaya yang telah terbentuk. Pedang di tangan Wang Yan dengan marah menebas ke bawah. Aura pedang yang sangat tangguh melesat keluar dan dengan keras menabrak tubuh mayat iblis. Kekuatan liar dan kekerasan langsung mengirim yang terakhir terbang.
Akhirnya itu memantul ke penghalang cahaya formasi besar. Mayat iblis segera naik kembali meskipun menderita pukulan yang begitu kuat. Sial, pertahanannya terlalu kuat. Ekspresi Wang Yan agak jelek saat melihat situasi ini. Melihat ini ekspresi Ying Xiaoxiao juga muram saat dia berdiri di samping Wang Yan. Fokuslah serangan, ucap Ying Xiaoxiao merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Saat ini satu-satunya pilihan mereka adalah pertama-tama melemahkan pertahanannya sedikit dan menggunakan lebih banyak orang untuk melancarkan serangan dengan harapan bisa menghancurkan pertahanan mayat iblis ini. Kakak senior Xiaoxiao, kita sepertinya telah ditemukan oleh orang lain. Saat perintah Ying Xiaoxiao terdengar, ekspresi Qingye tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Mata Ying Xiaoxiao dan Wang Yan mengeras ketika mereka mendengar ini. Mereka mengangkat kepala dan menemukan cukup banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit tidak jauh. Segera setelah itu banyak sosok mulai muncul di hadapan mereka. Sosok manusia dengan cepat tiba di area terdekat di langit. Sepintas jumlah mereka tampak cukup besar. Ada sekitar 100 atau lebih dari mereka. Namun orang-orang ini jelas bukan dari faksi yang sama. Mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tampak seperti faksi berukuran kecil di wilayah Suan Timur. Biasanya orang-orang seperti itu bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi. Ada 4 sosok berdiri di udara kosong di depan sekelompok besar orang. Mayat iblis ya. Pada saat ini mata mereka sedang mengamati mayat iblis yang telah dijebak oleh murid-murid Sekte Dao dari jarak yang cukup dekat. Segera tatapan mereka bergeser dan berhenti pada dantian si mayat iblis tersebut. Cahaya putih samar dipancarkan dari tempat itu. Pil yang bergulir di dalamnya segera menyebabkan mata cukup banyak orang menjadi panas mendidih. Pil tulang kehidupan misterius. Sungguh harta karun. Orang-orang ini cukup beruntung. Sekarang pria dengan hidung bengkok menatap ke kejauhan dengan mata panas berapi-api sambil menjilat bibirnya. Ini pasti murid Sekte Dao, ucap seorang pria berjubah merah di samping. Mereka cukup kuat. Hahaha, Liu Tao yang orang lain sebut tangan iblis merah sebenarnya ditakuti oleh bocah Sekte Dao yang masih muda dan tidak berpengalaman ini. Pria terakhir yang tampaknya memiliki semacam tambalan kering di wajahnya tanpa sadar mengejek ketika dia mendengar ini. Gugu, kau harus berhenti membuat komentar sarkastik di depanku. Apa yang belum aku Liu Tong alami sebelumnya? Ucap pria berjubah merah itu tertawa dingin. Apakah kau tidak tertarik dengan situasi di depanmu? Pria berwajah kering itu bertanya sambil tersenyum. Dari tampilan situasi mereka jelas tidak mampu menghadapi mayat iblis itu. Jika kita campur tangan, kita akhirnya akan menyelamatkan mereka. Kemungkinan besar mereka akan menutupi rasa berterima kasih kepada kita. Ucap pria berjubah merah itu tersenyum sinis. Pergi, mari kita lihat. Pria yang dikenal sebagai tangan iblis merah Liu Tong melambaikan tangannya dan memimpin kelompok besar itu perlahan mendekati area di mana para murid Sekte Dao berada. Ketika mereka mendekat, murid-murid Sekte Dao yang mengawasi mereka menjadi sedikit tegang. Cahaya dingin juga muncul di mata Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Semuanya, murid Sekte Daoku saat ini sedang berhadapan dengan monster iblis. Agar tidak terlihat, aku berharap semua orang bisa menjaga jarak darinya. Ucap Ying Xiaoxiao melirik ke arah Wang Yan. Yang terakhir juga menjadi berhati-hati setelah itu dia mengangkat kepalanya melihat orang-orang itu dan berbicara dengan suara rendah. Hahaha, dari caraku melihatnya, kau sepertinya mengalami kesulitan karena mayat iblis ini. Mengapa kami tidak membantu kalian untuk menanganinya? Kau murid Sekte Dao masih harus bertarung dengan sekte lain. Jangan sia-siakan usahamu di tempat seperti itu. Ucap pria berwajah kering itu berkata sambil tertawa. Mata Ying Xiaoxiao tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu 4 orang tepat di depan. Setelah itu dia menemukan bahwa keempatnya sebenarnya berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, mereka bisa dianggap sebagai pemimpin kelompok kecil. Meskipun Ying Xiaoxiao sadar bahwa orang-orang ini tidak akan benar-benar berani membunuh mereka, mereka pasti tidak akan menahan diri dalam hal pelecehan.
Murid Sekte Daoku secara alami akan berurusan dengan mayat iblis ini. Tidak perlu bagimu semua untuk campur tangan. Jika kau pintar, segera tinggalkan kami. Ucap Wang Yan tidak memiliki temperamen yang baik dari Ying Xiaoxiao. Setelah melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, matanya menjadi gelap dan dingin saat dia memperingatkan dengan suara yang rendah. Aura kejam tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata yang sombong. Ekspresi Liu Tao dan tiga lainnya berubah ketika mereka melihat situasi ini. Mereka segera tertawa dingin. Meskipun kau Wang Yan berhasil mengambil tempat kedua dalam daftar pencarian sekte, kau mungkin masih bermain di sudut ketika kita pertama kali memasuki dunia seperti itu. Mengapa kau tidak datang dan mencoba? Mata Wang Yan gelap dan dingin saat dia melangkah maju. Ekspresinya luar biasa ganas saat dia menatap orang-orang ini. Dia sadar bahwa selama seseorang membludak, bahkan sedikit terhadap orang-orang seperti itu pasti akan menjadi kasus memberi 1 inci mengambil 1 mil. Pada saat ini semua mata murid Sekte Dao dipenuhi dengan kemarahan. Kau berani sombong dalam situasi seperti itu? Selama kita memecahkan formasi, mayat iblis ini akan dibebaskan. Pada saat itu, murid Sekte Dao pasti akan menderita banyak kematian dan cedera. Ucap Liu Tao berbicara dengan suara berbisa. Jelas nada suaranya sangat mencekam. Mata Ying Xiaoxiao menjadi sedikit dingin. Dia dengan lembut memberikan kode. Melihat kode ini, 100 orang dari 300 murid Sekte Dao segera mundur dari formasi dan pindah untuk berdiri di belakang Ying Xiaoxiao. Mata mereka dengan dingin terkunci pada orang-orang di depan. Dari sikap mereka tidak memiliki niat untuk menyerah. Tekad apa? Kelompok Liu Tao melihat ke 100 orang yang telah melangkah keluar dan formasi cahaya yang sekarang sedikit lebih lemah. Ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia tidak menyangka bahwa Ying Xiaoxiao akan benar-benar berani menentang mereka pada saat seperti itu. Karena ini masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata pria berhidung bengkok itu gelap dan tegas. Segera setelah itu, dia memberikan senyuman dingin. Dia melangkah maju dan Yuan Power yang agung datang menyapu. Akhirnya tangannya jatuh ke bawah dan bersiap untuk menyerang. Namun ketika tangannya akan jatuh, suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Selanjutnya sesosok cahaya muncul dengan cara seperti hantu. Dalam sekejap, sosok itu sudah muncul di atas kepala pria berhidung bengkok ini. Setelah itu bayangan hitam yang disertai dengan kekuatan liar dan kekerasan yang luar biasa menghantam dengan kejam. Siapa itu? Serangan mendadak ini menyebabkan pria itu mengalami perubahan ekspresi. Tinjunya mengencang saat cahaya kemasan terang membentuk perisai cahaya emas di atas kepalanya. Tanpa repot-repot menjawab, cahaya pohon hitam melesat dengan keras di perisai cahaya langsung meledakkannya. Setelah itu momentum pohon ini tidak berkurang karena sekali mendarat di tubuh pria itu yang terkejut. Seteguk darah segar langsung dimuntahkan dari mulut pria hidung bengkok itu. Tubuh yang terakhir juga melesat ke bawah. Akhirnya itu membentuk lubang besar di tanah. Serangan sepersekian detik ini menyebabkan ekspresi kelompok Liu Tao berubah drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat seorang pemuda kurus muncul dengan kilatan dari jarak yang cukup dekat. Dia memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya. Pada saat ini, pemuda itu menatap mereka dengan mata sedingin es yang tidak normal. Segera setelah itu, bibirnya melengkung saat suara yang berisi keinginan membunuh yang padat menyebar. Sekelompok sampah yang tidak enak dipandang benar-benar berani menargetkan Sekte Daoku. Jika aku tidak mundur dalam waktu 10 nafas, kalian semua akan mati. Ucap suara itu dengan dingin. Pada saat ini kelompok Liu Tao menatap pemuda yang muncul di langit. Ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka merasakan aura kejam yang melonjak dari tubuh yang terakhir. Hati mereka sudah sedikit tidak menentu meski berani menyerang Ying Xiaoxiao. Bagaimanapun, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super wilayah Suan Timur. Bagi mereka, itu tidak diragukan lagi adalah titipan sejati. Bukankah kau terlalu sombong? Ucap Liu Tao dengan dingin tertawa. Jelas kata-kata kejam Lindong membuat mereka sangat marah. Waktu 10 nafas sudah habis.
Sebuah cahaya hitam melintas dan muncul di belakang Lindong saat suaranya terdengar. Mayat iblis. Banyak seruan terdengar saat mayat iblis ini muncul. Bahkan Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan yang lainnya memiliki wajah terkejut saat mereka menatap sosok hitam di belakang Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong tidak hanya berurusan dengan mayat iblis yang mengejar mereka, tetapi bahkan telah mengendalikannya. Pada saat ini kelompok Liu Tao yang melihat mayat iblis di belakang Lindong juga terkejut. Hahaha, saudaraku, tolong jangan cemas, kami hanya lewat. Ekspresi kelompok Liu Tao telah berubah dalam sekejap. Enyah, ucap Lindong dengan dingin. Setelah mendengar geraman dari Lindong, kelompok Liu Tao buru-buru berbalik dan melarikan diri. Melihat mereka melarikan diri, kelompok Ying Xiaoxiao langsung menghela nafas. Apa kau baik-baik saja? Ucap Lindong berbalik setelah mengikuti orang-orang ini. Aura kejam sedingin es di wajahnya perlahan menghilang. Dia tersenyum pada kelompok Ying Xiaoxiao dan bertanya, kami baik-baik saja, hanya saja kami sedikit kurang beruntung. Seseorang biasanya tidak akan bertemu dengan seseorang yang menyebalkan seperti itu. Namun mereka cukup kuat. 4 orang di tahap 9 Yuan Nirvana. Ucap Ying Xiaoxiao berbicara agak tidak berdaya. Mereka semua adalah orang tua dan berpengalaman di wilayah Suan Timur. Tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu. Ucap Lindong tersenyum saat berkata, Lindong, mayat iblismu ini kau telah menyempurnakannya menjadi boneka. Mata Wang Yan terkejut dan mau tidak mau bertanya saat dia melihat mayat iblis yang mengikuti di belakang tubuh Lindong. Aku telah menggunakan roh Yuanku untuk mengendalikannya. Ucap Lindong tersenyum saat berkata. Ekspresi Ying Xiaoxiao dan Wang Yan sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Kemungkinan mereka memahami dengan jelas resiko dari metode semacam itu. Namun ketika mereka melihat penampilan Lindong yang tidak wajar, mereka tahu bahwa yang terakhir kemungkinan memiliki cahaya sendiri untuk menghindar dari bahaya semacam ini. Kakak, apakah kau belum menghabisi mayat iblis ini? Ucap Ying Huan juga maju. Dia melihat mayat iblis yang menyerang dengan liar di dalam formasi cahaya saat dia berkata, ya, mayat ini terlalu menakutkan. Kita bisa menjebaknya tetapi kita tidak bisa menghabisinya. Ucap Ying Xiaoxiao bertanya dengan getir. Hapus formasi, aku yang akan menghadapinya. Ucap Lindong tersenyum saat berkata. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia jelas menyadari bagaimana menghadapi mayat iblis yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Setelah mendengar ini, Ying Xiaoxiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena Lindong mampu menghabisi satu mayat iblis, sepertinya tidak akan terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan yang kedua. Segera dia melambaikan tangannya dan mayat murid Sekte Dao di udara dengan cepat menarik kekuatan Yuan mereka yang menjebak mayat iblis. Pada saat ini wanita merah di depan mata mayat iblis itu melonjak ketika formasi cahaya besar tersebar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyerang murid-murid Sekte Dao di sekitarnya. Namun ketika tumbuhannya baru saja menyerbu ke depan, mayat iblis yang berdiri di belakang Lindong juga bergegas keluar. Yang terakhir itu seperti bola meriam karena dengan kejam menghantam tubuh yang pertama. Segera keduanya langsung mendarat di tanah menghancurkan permukaan dan menyebabkan lubang besar terbentuk. Lindong menundukkan dan menyaksikan mayat iblis yang telah jatuh bersama. Dia meringkuk tangannya dan formasi cahaya muncul dan detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke bawah dan langsung muncul di depan mayat iblis ini. Setelah itu dia melingkarkan tangannya dan telapak tangannya langsung menghantam dantian di perut mayat iblis itu. Wajah hitam pada kulit kering dari mayat iblis yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dengan cepat menghilang pada saat ini. Selesai, ucap Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan semua murid Sekte Dao di udara tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka melihat klaster cahaya putih di tangan Lindong untuk sementara. Segera setelah itu, mereka melihat tangannya yang telah membentuk susunan cahaya sebelumnya dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tampaknya Lindong telah menggunakan semacam teknik untuk memadatkan pertahanan melalui dari mayat iblis. Setelah kehilangan pertahanan itu, mayat iblis itu tampaknya tidak berbeda dengan kepiting yang kehilangan cangkangnya. Kekuatan bertarungnya akan berkurang. Kakak senior Xiaoxiao dan kakak laki-laki Wang Yan,
sama-sama melangkah ke puncak tahap 9 Yuar Nirvana. Manik tulang kehidupan misterius ini memiliki efek yang lebih besar untuk kalian berdua. Ucap Lindong melemparkan gugusan cahaya putih di tangannya ke arah Ying Xiaoxiao. Setelah itu, dia melemparkan manik tulang kehidupan misterius yang dia dapatkan sebelumnya ke arah Wang Yan. Meskipun manik tulang kehidupan misterius ini juga berguna bagi Lindong, itu tidak akan seefektif baginya jika dibandingkan dengan yang dikonsumsi oleh dua Ying Xiaoxiao. Jika keduanya cukup beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menyentuh pisau menuju tahap kehidupan misterius. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Ini akan sangat membantu ketika mereka kemudian bertemu dengan anggota gerbang Yuan. Pada saat ini Ying Xiaoxiao dan Wang Yan menerima manik-manik tulang kehidupan misterius. Mereka terkejut sesaat sebelum ragu-ragu dan berkata, "Kau memiliki penghargaan terbesar dalam menaklukkan mayat iblis, aku tidak membutuhkannya. Aku baik-baik saja dengan menerima benda ini." Ucap Lindong menepuk mayat iblis kedua yang telah diturunkan. Meskipun roh Yuannya hanya mampu mengendalikan satu mayat iblis, meninggalkannya satu lagi sebagai cadangan bukanlah hal yang buruk. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan hanya mengangguk ketika mereka melihat desakan dari Lindong. Mereka membalik telapak tangan dan menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius. "Kakak senior Xiaoxiao, sepertinya kuali tembaga yang aku beli dari kota iblis unik beberapa hari yang lalu itu berisi peta harta karun kuno. Bisakah kau mengidentifikasi di bagian mana dari wilayah iblis unik itu berada?" Sebuah pikiran kemudian terlintas di benaknya ketika Lindong menyimpan mayat iblis itu ke dalam tas Qiankunnya. Energi mentalnya melonjak dan membentuk peta di depannya. "Peta harta karun kuno," ucap Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terkejut sesaat. Mata mereka dengan cepat berkumpul ke arah peta cahaya. Namun ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajah mereka. "Saudara laki-laki Lindong, peta harta karun kuno ini mungkinkah itu penyimpanan kuno langit terbakar?" tanya Ying Xiaoxiao. Oh, kali ini giliran Lindong yang terkejut. Dia bahkan belum menyebutkan nama harta karun kuno ini. Bagaimana Ying Xiaoxiao bisa mengetahuinya? Apakah kakak perempuan Xiaoxiao tahu tentang penyimpanan kuno langit yang membakar ini? Perasaan tak menyenangkan melonjak keluar dari hati-hati Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bagaimana bisa? Aku cukup banyak simpanan kuno di dalam wilayah iblis unik. Penyimpanan kuno langit pembakaran ini sangat terkenal. Adapun peta yang kau miliki, kemungkinan tidak memiliki banyak harga nilai. Ini karena banyak orang yang tahu lokasi penyimpanan kuno langit yang terbakar. Ekspresi Lindong segera berubah sedikit jelek ketika dia mendengar kata-kata Ying Xiaoxiao. Hal yang dia anggap sebagai harta sebenarnya adalah sampah. Namun semua orang mungkin tahu lokasinya. Tetapi tidak ada yang berhasil membuka penyimpanan kuno langit terbakar hingga saat ini. Selain itu, Gerbang Yuan juga telah menargetkan penyimpanan kuno langit pembakaran ini selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan menuju ke sana kali ini. Untuk tetap memutuskan untuk pergi kemana setelah beberapa kali gagal, mungkin saja mereka sudah memiliki kepercayaan diri untuk membukanya. "Buka simpanan kuno langit yang mendalam," ucap Lindong mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jantungnya beredar kencang saat dia tiba-tiba teringat pada token cahaya misterius yang telah dicairkan dari kuali tembaga. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.